sektor-sektor yang mungkin sudah merasakan ya, akan menuai untung atau tidak itu diskusi di mana apakah korporasi masing-masing bisa berpikir ke depan. Tentunya dengan kenaikan digital, sektor telekomunikasi itu melihat kenaikan, saya pikir dalam guna data dan lain-lain. Ya. Sektor healthcare dan healthcare manufacturing ya. Kalau kita bicara tentang basic health devices seperti masker dan lain-lain, kita ini luar biasa ya di Indonesia, masker kain itu beragam warnanya dan sebagainya, di tempat lain belum tentu ada gitu ya. Jadi itu segala macam healthcare device, segala sesuatu yang local dan fresh produce, kita juga melihat kenaikan dari survei yang kita lakukan di consumer sentiment, orang-orang lebih tertarik kepada hal-hal yang fresh produce, dan agriculture harapan kita adalah termasuk sektor yang tidak terkena dampak lebih jauh, dan harapan kita besar karena Indonesia juga banyak orang yang bekerja di sektor agriculture. Jadi kenaikan spending di groceries, orientasi terhadap hal yang lokal dan fresh itu juga sesuatu yang baik. Dan mungkin last but not least untuk kedepannya, karena banyak transaksi terjadi digital, harapan kami adalah keberadaan data itu akan bisa membantu pemikiran ke depan sehingga customer experience lebih baik ya, sehingga financial inclusion juga lebih baik, dan ini moga-moga di masa depan ada dampaknya ke sektor perbankan dan lebih jauh kalau ada dampaknya ke sektor perbankan. Nah, Ibu Filia, ini kan Anda sudah menyebut mengenai digital transaction, apakah semakin tergenapi ini proyeksi-proyeksi sebelumnya bahwa bisnis all the way dari offline ke online akan semakin mendapatkan panggung karena terbukti banyak ketika lockdown dan PSBB, online transaction ini semakin meningkat. Ya, betul Mas. Jadi memang offline ke online itu shift yang sangat terjadi, dan yang menarik itu kita juga bertanya apakah orang-orang mau meneruskan online kalau PSBB, kalau COVID sudah selesai. Ternyata memang ada beberapa tempat di mana kemauan untuk meneruskan itu cukup tinggi. Yang menarik mungkin ditekuni adalah telehealth. Ternyata paling tidak orang bilang saya akan terus melakukan itu, ada banyak yang mengatakan begitu. Digital learning untuk diri sendiri, bukan digital learning untuk anak-anak, itu ternyata intentnya juga naik ya. Grocery purchase and delivery itu termasuk hal-hal yang kita lihat intentnya naik, dan harapan kita continue karena consumer sentiment menyatakan seperti itu. Baik, ini kita sambil tampilkan untuk kita semua juga emiten-emiten kesehatan yang menunjukkan rebound dan juga kestabilan pergerakan harga saham. Demikian juga dengan consumer good, khususnya mereka yang banyak terkait dengan retail sektor. Tetapi spending dari masyarakat ini dan daya spendingnya masihkah cukup terjaga untuk bisa menjaga pilar-pilar baik dari healthcare sektor, kemudian consumer good, kemudian retail dan sebagainya ini tadi Bu, termasuk online transaction. Cukup kuatkah kita? Ini ada dua data yang kita harus pertimbangkan. Satu, kita melihat konsumen Indonesia itu positive minded ya. Jadi ternyata sekitar setengah itu merasa bahwa kita bisa recover. Mungkin karena kita orangnya semua positif. Ini jauh lebih positif dibandingkan dengan kita lihat di negara lain. Misalnya di Korea itu setengahnya, kalau di Jepang itu kurang dari 10%. Jadi ini satu aset yang bagus. Namun yang harus kita hati-hati, kita juga melihat sebagian besar, ini 2/3 sampai 80%, melihat bahwa mereka akan mengurangi discretionary spending. Jadi spending akan dikurangi.